Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Tadi selesai dari ahkamul mudud, dari hukum mad. Mana secara ringkas telah kita bahas bahwa mad ini terbagi menjadi dua. Ada mad asli dan mad syar'i. Yang mad asli ini tadi juga sudah kita rinci. Ada mad tabi'i, ini yang mad asli ini yang memang tidak tidak ada sebab yang lain. Ya, sebabnya semata-mata karena adanya huruf mad. Tadi sudah kita sebutkan ada 3, kemudian ditambah diikutkan kepada mad asli ini adalah mad badal dan mad tamkin. Mad badal dan mad tamkin. Mad tamkin ketika dua iya bertemu, yang pertama berharokat dan kedua disukun. Wa idza hujitum. Itu kemudian yang kedua adalah ma yatawaqqaf 'ala sabab atau mad far'i, yang ini juga terbagi menjadi 2, sebab hamzah dan sebab sukun. Kemudian ini secara global. Kalau kemudian kita mau rinci, sebenarnya juga banyak pembahasan di detail-detailnya ya, dari mudud ini. Tapi barangkali kita cukupkan terkait dengan pembahasan mad ini. Karena kita masih ada beberapa pembahasan lagi, masih ada berikut ini adalah waqaf wal ibtida', kemudian al-qata' wal wasl, maqtu' wal mawsul, kemudian hamzatul wasl dan raum dan pernik-pernik yang terakhir. Ya. Sementara insyaallah kita masih ada pertemuan hari ini, kemudian besok ya, dan Jumat ya. Jumat itu pagi, mungkin siangnya hanya pada asar, mungkin pada maghrib, dan isya mungkin kita akan kedatangan tamu Ustaz Muhammad Said. Insyaallah akan misi Sabtunya di sampai Islam, malamnya insyaallah misi ini. Jadi kita masih ada waktu sampai Jumat mungkin pagi dan ba'da asar bismillah ta'ala. Baik. Selesai kita pada mad wa al-qasr. Kemudian juga pada mungkin sedikit terkait dengan mad lin, dan pada mad lin yang kita sudah kita singgung bahwa di situ kita boleh perlu ditambah ya, supaya tidak sembrono nantinya ya. Maka saya ingatkan di sini untuk mad lin atau mad layyin, biasanya kalau ya dengan layyin atau lin ya, dan mad arid lisukun ya. Mad lin dan mad arid lisukun ketika waqaf ya, pada mad lin ya, dan arid lisukun ketika waqaf ini perlu diperhatikan bahwa kemarin sudah kita singgung bahwa kalau mad lin ini boleh dibaca dengan 2 bacaan atau 3 bacaan ya.
dengan dibaca qasar atau dibaca mad. Dan mad ini bisa tawassut atau dengan isba' ya. Ya tawassut artinya tengah-tengah, atau boleh dibaca dengan isba', yakni dengan penuh. Kata isba' bagaimana pada mad lazim ya, yang sebab harf itu ya, pada huruf naqasa azalukum atau kam kena pada huruf naqasa azalukum ini juga dicurigai dengan mad lazim harfi musyba'. Mad lazim harfi musyba'. Karena apa? Dibaca dengan harokat yang penuh. Kata isba' artinya kenyang ya. Yang berarti madnya itu penuh. Maka kembali pada mad lin ini boleh dibaca dengan 3 bacaan, qasar, tawassut dan isba'. Jadi 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ya. Namun perlu diketahui bahwasanya mad dengan lin ini masih lebih kuat madnya. Ya. Maka di sini antara mad arid lisukun dengan lin, dengan mad lin. Ketika mad arid lisukun dibaca dengan isba' dengan harokat yang penuh, dengan mad yang penuh, 6 harokat, maka tidak ada pilihan pada mad lin kecuali juga seperti mad arid lisukun. Ya, ini kaidah yang dibawakan oleh ahlul ada. Ya. Karena apa? Kalau kemudian ya kembali pada kita bahasanya mad ini lebih kuat daripada lin ya. Mad itu lebih kuat daripada mad lin. Maka kalau kemudian dibaca penuh ya ini juga mengikutinya ya. Tidak boleh tidak bisa kemudian dibaca qasar karena kekuatan pada madnya. Artinya kalau kemudian pada mad arid disukun dibaca tawassut, maka ini pun juga untuk lin bisa tawassut, bisa isba'. Ya. Bisa tawassut, bisa isba'. Ini pada mad arid disukun. Ini yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Ya. Pada bagaimana di sini dinukil dikatakan qala inna hadhihi al-awjuh ats-tsalatsa, bahwasanya taujih yang 3 ini antara qasar kemudian tawassut dan isba' ya, dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat ya, isba' wa tawassut wal qasar. Ini dikatakan la tasughu fi harfai al-lin illa liman dhahaba ila al-isba' fi huruf al-mad min hadzal bab. Ini tidak layak pada 2 huruf lin kecuali bagi yang berpendapat dengan isba' pada huruf mad dalam bab ini. Adapun yang kemudian membacanya kepada qasar pada huruf madnya ini, maka tidak boleh pada 2 huruf lin ini, pada waw dan ya yang sukun sebelumnya fathah, kecuali qasar. Artinya kalau mad lin dibaca pendek ya, kalau madnya dibaca pendek, maka mad lin tidak ada bacaan kecuali dibaca qasar, baca pendek juga. Kalau kemudian ini pertama ya, kalau mad dibaca qasar, maka lin tidak dibaca kecuali qasar juga. Ini satu. Kemudian yang kedua, jika madnya dibaca tawassut ya, 4 harokat,
ini pada huruf madnya, maka pada huruf linnya ini tidak boleh kecuali tawassut dan qasar. Ya, tidak boleh kecuali tawassut dan qasarnya tidak boleh melangkai. Ya. Ini baik itu arid atau tidak ya. Maka dalam hal ini tidak boleh ketika madnya dibaca tawassut, maka untuk huruf lin ini atau mad lin ini tidak boleh dibaca isba ya, baca penuh. Karena itu di sini seorang qari Al-Quran ini mesti memperhatikan, jadi tidak kemudian suka-suka tidak bisa ya, karena melihat kepada kuat dan lemahnya tadi. Maka dari awal sudah kita bahas bahwa memahami sifat-sifat huruf ini penting ya. Baik itu sifat yang sudah kita bahas dari sifat mutadhadah ataupun juga mustaqillah, demikian pula sifat-sifat yang mutawallidah dari sifat yang ada, sifat-sifat yang terlahir dari sifat yang ada ini ya. Maka supaya yang lemah itu juga tidak kemudian melangkai yang kuat, yang kuat juga tidak kemudian menyeret kepada yang lemah ya. Ini sedikit tambahan pada madlin. Baik. Jadi kalau kemudian kita rinci sekali lagi adalah masih banyak pembahasan ya, detail-detailnya. Tapi insya Allah cukup dari yang kita bahas ya. Ini kalau mau tawassut ya, ini ya namanya ilmu seperti itu, tidak akan ada habisnya ya. Inilah keutamaan daripada syariat Islam. Semakin dipelajari semakin kita banyak yang tidak tahu ya. Masih ada saja kekurangannya ya. Ini di bab mana saja dari ilmu-ilmu dalam Islam ini ya. Maka tinggal kita ya, jangan sampai kita bosan untuk belajar ya. Untuk kita, dan belajar kita di antara lain juga untuk dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dituntut untuk beramal, belajar dan beramal saja ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga kita mohon pada Allah agar memberikan sabar. Karena Rasulullah mengatakan dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah berkaitan dengan ketika para ulama menjelaskan terkait dengan masalah qadar ya. Katakan hadisnya malu kullu muyassarun lima khuliqalah ya. Jadi yang malu beramalah. Katakan fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. If'alu ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Ini apa yang mampu kita mengerjakannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kita sendiri bosan ya. Baik. Kembali selesai dengan ini kita kita anggap selesai dari pembahasan tentang mad wal qasar. Selanjutnya kita masuk dalam bab ma'rifatul wuquf ya. Al-wuquf wal ibtida'. Salah. Ma'rifatul wuquf wal ibtida'. Ya. Dan ini adalah poin yang kedua dari apa yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari makna tartil ya. Mana ketika menjelaskan warattilil Qur'ana tartila adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan huruf dan mengenal waqaf. Dan waqaf dengan ibtida' ya, ini dua yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, sementara umumnya kita mengenal pada waqaf saja. Maka mengenal waqaf juga bahkan yang paling pokok itu ibtida'nya.
Ya. Karena ibtida ini juga dua masalah ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Dan ini sangat menuntut kepada kita mengenal kepada tarkib dan susunan bahasa Arab. Ini dari waqaf wal ibtida. Karena kemarin sudah sedikit kita singgung tentang waqaf. Ada nanti dengan apa yang dikatakan dengan waqaf qabih. Dan bahkan ada dikatakan aqbahul wuquf. Waqaf yang paling jelek. Bahkan bisa menjadi waqaf yang kufur jika itu sengaja. Ya. Jika itu sengaja. Seperti misalkan pada waqaf pada innallaha la yahdi man huwa musrifun murtab misalkan ya. Berhenti pada innallaha la yahdi. Berhenti di sini. Kan ini kufur ya. Dan yang misal dengan itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Kemudian berhenti pada fa'lam annahu la ilaha. Itu juga yang min aqbah al-wuquf. Atau seperti yang kemarin kita singgung, meskipun tarkibnya sesuai ya, susunan bahasanya pas, mubtada, khabar, fi'il, fa'ilnya juga pas, tapi kalau itu merupakan mensifati kepada Allah dengan sifat-sifat yang kotor seperti pernyataannya orang-orang Yahudi, maka ini juga termasuk dari waqaf yang aqbahul wuquf ini. Seperti pada laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Berhenti pada qalu, kemudian ibtida'nya pada innallaha faqir. Ini waqafnya pada misalkan laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Maqulul qaulnya baru kemudian tidak diulangi dari depan, kemudian ibtida'nya dari innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Maka ini juga meskipun di sini tarkibnya sesuai ya. Artinya susunan tata bahasanya juga pas ya. Mubtada dan khabar ya. Inna ya, yang masuk pada isim, tapi di sini adalah merupakan waqaf yang sangat kotor ya. Maka dari sini juga menunjukkan pentingnya kita memahami bahasa Arab. Memahami tentang dari sini memancing kita, memberikan targhib kepada kita untuk kita belajar bahasa Arab. Ya, agar kita ya supaya tidak lain adalah kita lebih paham dengan pedoman kita dengan Al-Qur'an Al-Karim. Tidak hanya sekedar memberi bahasa, tapi lebih dari itu dan bahkan yang lebih utama memahami isi kandungannya. Nah, kalau paham isi kandungannya, akan terkait bacaannya pun juga akan bisa baik, dan khususnya di waqaf atau tidak ini. Ya. Baik, sekarang kembali pada masalah bahasanya waqaf. Al-waqaf cara bahasanya itu adalah al-kaf atau al-mana', ini berhenti atau tertahan. Ya. Yang dimaksudkan dengan waqaf secara istilah dalam tajwid ini adalah qat'us shaut, memutuskan suara setelah mengucapkan lafaz-lafaz dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, qat'us shaut ba'da an-nutqi bil kalimatil qur'aniyah atau bil ayat al-qur'aniyah, memutuskan suara setelah membaca atau mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an ma'at tanaffus. Nah, bersama dengan ini berhentinya di sini dengan nafas, dengan mengambil nafas. Ini. Dengan mengambil nafas, ini ya. Ini waqaf.
dengan maksud untuk melanjutkan kembali, untuk berhenti atau melanjutkan kembali. Di sini maka di sini waqaf ini bisa berarti al-qata', yani artinya memutuskan, menghentikan bacaan atau melanjutkannya. Maka ketika menghentikan bacaan, tadinya misalkan kita baca sekarang sekali duduk, kemudian mau melanjutkan untuk esok harinya lagi atau nanti lagi, maka ini namanya al-qata', ya. Dengan berhenti waqaf tapi untuk memutuskan bacaan. Maka di sini juga harus berhenti pada waqaf yang pas, pada kisah yang pas. Dan lebih lagi kalau kemudian yang kedua adalah, dan ini yang menjadi pembahasan, adalah ketika waqaf itu kita berhenti bernafas untuk melanjutkan kembali. Maka untuk melanjutkan kembali, ya, artinya dalam ketika kita membaca ayat kemudian berhenti sejenak untuk bernafas, menarik nafas, kemudian melanjutkan kembali. Dan ini yang menjadi pembahasan, ya. Menjadi pembahasan kita adalah di sini. Ini namanya waqaf. Jadi waqaf itu ada memberi pengertian dua. Waqaf berhenti sejenak untuk bernafas, untuk menarik nafas, kemudian melanjutkan kembali, atau yang kedua berhenti untuk qata', untuk memutuskan bacaan dan tidak melanjutkan kecuali nanti, ya, ditunda, ya. Maka untuk yang qata' pun juga ini harus pas, sesuai, ya. Meskipun itu waqaf di ru'usil ayat, di akhir ayat, dan waqaf di akhir ayat adalah sunnah, ya. Ini merupakan sunnah. Ini waqaf berhenti di akhir ayat merupakan sunnah. Tapi kalau meskipun itu berhenti di akhir ayat, nah, kalau ceritanya itu masih berlanjut, apalagi maknanya itu masih bersambung, maka ini kalau qata' ini bisa kufur dan juga bisa kalau dengan sengaja, apa ini juga masuk dalam kategori waqaf qabih. Seperti misalkan kepada surat Al-Ma'un misalkan, ya. Alam tara kaifa fa'ala pada Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ditinggal pergi, ini kurang ajar di sini, ya. Karena maknanya masih bersambung, meskipun berhenti di sini merupakan sunnah, karena di akhir ayat, ya. Al-wuquf, waqaf di akhir ayat adalah merupakan sunnah, ya. Tapi kalau maknanya masih bersambung, artinya di sini terkadang orang memaksakan, ya. Oh, enggak boleh berhenti di situ. Ini tidak seperti itu. Pada wailul lil musallin. Boleh saja, bahkan ini sunnah kalau kemudian berniat untuk dilanjutkan kembali. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini boleh dan itu merupakan sunnah. Kalau mau dilanjutkan pun juga boleh, ya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, juga boleh. Yang tidak boleh kalau kemudian berhenti di wailul lil musallin kemudian ditinggal lari, ya. Qata' dalam hal ini, ya. Ini yang menjadi qabih, meskipun itu ru'usul ayat, ya, di akhir ayat. Ini yang dari sini pentingnya untuk kemudian memahami tentang makna yang ada dalam Al-Quran, ya. Ini waqaf. Kemudian yang kedua al-ibtida. Al-ibtida, makna al-ibtida artinya adalah mengawali.
Ini bagaimana mengawali bacaan Al-Quran. Dan ini juga ada dua, mengawali di awal kita membaca Al-Quran dari tengah surat misalkan. Yang itu kalau dari awal surat nggak ada pembahasan ya. Yang diawali dengan ta'awud dan bismillah ya. Diawali dengan ta'awud dan bismillah. Ketika yang diawali dari tengah ayat, dari tengah surat, yang itu diawali dengan ta'awud saja. Jadi iftitah, dari ibtida al-qira'ah, mengawali bacaan. Maka ini pun juga sama seperti pada waqaf tadi. Ketika berhenti juga harus pas, berhenti untuk qata juga harus sesuai. Demikian pula ketika ibtida ini juga harus pas. Maka di sini khususnya imam ya, yang suka atau kita ketika kita sholat, bukan tidak hanya imam saja, ketika kita sholat kemudian mengambil potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran, maka ini juga harus sesuai. Ini. Jangan kemudian dipotong atau memulainya dari yang kurang pas ya. Ini. Yang tidak pas dari ibtida'nya, mengawali bacaannya. Maka harus ada sinkron. Dan ini sekali lagi juga dibutuhkan kepada pemahaman ya, kepada ma'ani ya. Ini, jadi supaya tidak sembrono ya, mengawali bacaan sembarangan, juga memutuskan bacaan sembarangan. Ini makna yang pertama dari ibtida. Namun ini juga tidak banyak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan adalah ibtida setelah berhenti. Ya, setelah waqaf tadi yang mau melanjutkan kembali. Ya, memulai atau di sini sebenarnya bukan memulai, tapi dikatakan ibtida dalam kategori karena mengawali ucapan lagi, gitu ya. Sebenarnya bukan mengawali bacanya, ini sudah membaca, tapi kemudian setelah berhenti untuk bernafas, kemudian melanjutkan kembali, ini namanya juga ibtida. Seperti misalkan kita baca ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ini waqaf. Fadzalika alladhi, ini fadzalika namanya ibtida. Pada ketika yakni memulai setelah kita berhenti dari bacaan untuk menarik nafas. Maka ini yang jadi pembahasan ibtida ini ketika di tengah ayat. Kalau di awal ayat ini juga nggak ada masalah kalau itu merupakan lanjutan ya. Tapi yang jadi pembahasan adalah ketika di tengah-tengah ayat. Karena waqaf di tengah ayat, baik itu waqaf karena sengaja, atau karena kehabisan nafas, atau karena ketika kita mengajari anak-anak, namanya mengajari anak-anak kan diejak satu lafaz misalkan, atau karena kita terpaksa, imma karena hafalannya hilang, ya, jadi seperti itu, atau karena tiba-tiba bersin, ya, atau kaget, ya, jadi namanya iqrar, ini ada bagiannya, karena banyak hal. Maka ibtida'nya juga harus pas. Ibtida'ul kalam ini juga harus pas. Ini yang dimaksud dengan waqaf al-ibtida'. Jadi pahami ya? Katanya kembali pada masalah tentang waqaf ini terbagi menjadi dua. Ini waqaf untuk qata atau waqaf untuk kita berhenti bernafas, menarik nafas. Kemudian ibtida' adalah ibtida' al-kalam atau ibtida' al-qira'ah, mengawali bacaan, atau kemudian ibtida' setelah kita berhenti bernafas. Nah, kadang-kadang sebagian imam itu juga ada yang tidak tahu apa maksudnya. Kemudian ketika membaca asal comot saja ya, membaca ayat.
Baca satu ayat ditinggal, apalagi itu adalah dalam satu surat yang sama, ya. Maka ini tidak boleh dilompati, ya. Misalkan rakaat pertama membaca awal surat Al-Baqarah misalkan. Rakaat kedua membaca akhir surat Al-Baqarah. Maka ini tidak boleh seperti ini. Ini kurang tidak beradab, ya. Tidak murad kepada adab. Dan ini termasuk yang mustaqbahah, ya. Satu yang dan itu dicela sekali dari ahli adab kalau dalam satu surat yang dipecah, ya. Maka kalau mau seperti itu, imma lanjut pada ayat berikutnya, atau kemudian rakaat yang pertama ambil di satu surat itu, kemudian rakaat yang kedua ambil di surat yang lain yang mungkin fi nadhirihi, yang sejenisnya, ya, yang sejenisnya. Maka tidak masalah seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW juga seperti ini, takdim takhir nggak ada masalah, ya. Artinya mendahulukan surat Ali Imran dulu rakaat pertama, kemudian rakaat kedua surat Al-Baqarah, ini juga nggak ada masalah. Tapi lebih baiknya adalah tartib urut, ya. Meskipun karena yang pertama tadi pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat, di mana Rasulullah sholat dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian lompat ke An-Nisa, balik lagi ke Ali Imran, ya. Ya. Ini menunjukkan itu adalah boleh dilompati. Tapi secara tertib itu jalan lebih, karena itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan tertib, dengan tertib. Maka ini yang perlu diperhatikan. Sebagian mengatakan terlalu ekstrim, mengatakan tidak boleh asal somot mengambil hanya sebagian ayat saja dalam satu surat. Boleh saja, asal seperti tadi, imma dalam satu surat itu diurutkan, ya, diurutkan, atau kemudian mengambil sebagian ayat dalam satu surat itu dengan kisah yang satu, kemudian pada rakaat yang kedua mengambil dari ayat yang surat yang lain, manakala itu surat dengan misalkan dengan makna yang sama, ya. Maka ini boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu di asal somot. Apalagi kemudian satu ayat, ya, ada juga kita pernah dengar begitu, satu ayat itu nggak diambil dari awalnya, hanya diambil dari tengahnya saja sampai akhir, ya. Karena itu doa, ya. Ambil cuma doanya tok, ya. Rakaat pertama baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian ruku. Ini kan tidak dari awal ayat, ya. Di ayat Al-Hajj, kan, di ayat haji, kaitan dengan haji, ya. Kemudian di rakaat yang kedua baca lagi di akhir surat Al-Baqarah. Ini asal somot ini, seperti ini sudah tidak layak. Saya dengar seperti itu lagi, ya astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang ada juga imam-imam yang seperti itu. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Ini dan ini sangat dicela, ya, oleh para ahli lahir. Maka mengenal waqaf al-ibtida ini satu hal yang sangat penting, ya. Ini terkait dengan waqaf al-ibtida. Kemudian berikutnya Ibnu Jazari mengingatkan, ya. Qala wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idan thalathatan tamun wa kafin wa hatan. Kita bacakan dulu baitnya Ibnu Jazari. Qala wa ba'da tajwidika lil hurufi, setelah tajwidika lil hurufi,
bagusnya kamu dalam huruf, yani setelah kamu membaguskan huruf, dan ini kan makna yang pertama ya dari apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Ini tajwidul huruf la budda min ma'rifatil wuquf, maka harus mengenal waqaf. Wal ibtida dan juga ibtida. Maka bab ini adalah ma'rifatul wuquf wal ibtida. Wa hiya, dan waqaf ini tuqsamu idzan salasatan, terbagi menjadi 3. Tamun wa kafin wa hasan. Waqaf tam, waqaf kafi, dan waqaf hasan. Wa hiya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi. Yaitu yang tam, lima tamma, manakala sempurna. Fa illam yujadi ta'alluq, tidak ada hubungan, ada keterkaitan dengan sesudahnya, dengan ayat sudahnya, maka ini tam. Au kana ma'nan fabtadi, atau ta'alluq makna, maka fabtadi, maka mulailah dari berikutnya. Karena kalau sudah sempurna maknanya, maka ibtida dari mulainya lagi atau melanjutkannya lagi dari ayat yang dia berhenti di situ. Sifat tam, maka ini adalah tam. Fal kafi wa lafdhan famna'an, dan kafi dan waqaf kafi falafdhan famna'an. Kemudian yang kedua waqaf kafi. Ini waqaf kafi ini ada ta'alluq lafdhan. Yujad ta'alluq lafdhan, ada hubungan secara lafaz. Ini ya, yang menghalangi untuk kemudian mengawali dari berhentinya berhenti dari situ, meskipun makna sudah sempurna ya, tapi tidak boleh kemudian menegakkan misalkan pada alhamdulillah di kafi ya, tapi tidak boleh kemudian kita mengawalinya dari rabbil alamin. Ini tidak benar ya. Waqafnya pas kafi, artinya sempurna maknanya. Kalau tam tadi itu berhenti dan sudah sempurna maknanya, tidak ada hubungan dengan sesudahnya. Ini tam. Tapi kafi sempurna maknanya, tapi masih ada hubungan dengan ayat berikutnya. Contoh tadi alhamdulillah, kan mafhum dan sempurna maknanya, maka dikatakan kafi. Tapi tidak boleh kita kemudian mengawalinya atau ibtidanya dari rabbil alamin. Nah, ini tidak boleh ya. Maka harus diawali lagi dari awal, dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ini waqaf kafi, maka dikatakan lafzan famna'an. Illa ru'usul ay, kecuali pada ru'usul ay jawih, kecuali itu adalah di akhir ayat, maka itu dibolehkan seperti pada surat Al-Baqarah ya, ayatnya sebentar. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke itu jelas. Pada lafaz yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya, ayat itu ya. Ini pada ayat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kafi. Ya. Ini sudah kafi. Fid dunya wal akhirah. Kan hanya masih lanjutan.
Maka ibtida dari fid dunya wal akhirah boleh. Karena ini adalah ru'usul ayat. Asal jangan kotok di sini. Kan ini akhir ayat, kemudian berhenti, besok melanjutkannya lagi dari fid dunya wal akhirah. Ini tidak yang enggak benar, hubungannya apa fid dunya wal akhirah ya. Atau misalkan berhenti di sini pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua mulainya dari fid dunya wal akhirah juga tidak boleh ya. Ini kafi. Ya. Maka dikatakan illa ru'usul ayat. Kecuali kalau di akhir ayat. Ya. Jawid farhatan seperti pada tadi. Pada wailul lil musallin. Ini sudah alladzina hum an salatihim sahun. Nah, terus ya. Ibtida'nya dari alladzina hum an salatihim sahun ini boleh, meskipun masih ada ta'alluq makna, ta'alluq lafzan ya, dari hubungan secara lafaz masih ada ya. Ini fatamu wal kafi lafzan famna'an illa rusul ay jawwiz, maka ini boleh. Fal hasan, maka hasan. Qala wa ghairu ma tamma qabihun, yang tidak sempurna namanya qabih. Ini yang keempat, maka tidak dimasukkan dalam waqaf, karena di sini qabih itu asalnya tidak boleh waqaf. Jadi dimasukkannya, tidak memasukkannya dalam waqaf. Maka ini qabih ini sama seperti hadis maudhu, maka itu hadis maudhu tidak dimasukkan dalam hadis ya. Kan itu kalau belajar ulumul hadis ya, ini biasanya al-mawdu'at fil hadis, ini bab sendiri ya. Tidak dimasukkan dalam mustalahat, tapi ini bab yang tersendiri, mawdu'at ya. Karena bukan masuk dalam hadis. Bagaimana juga qabih ini bukan dalam waqaf, ini pun juga sama ya. Qabih ini bukan waqaf. Maka dikatakan qabih ya. Wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu mutarran wa yubtada qablahu. Wa lahu yuqafu mutarran, baginya boleh berhenti mutar, terpaksa. Yang namanya terpaksa banyak hal, mungkin hilang hafalannya tadi satu ya. Mungkin juga kaget, mungkin juga batuk, bersin dan misalnya ya. Ini istirab, mutar. Wa yubtada qablahu, dan memulainya dari sebelumnya. Nah, kemudian beliau berikan kaidah, wa laisa fil Qur'ani min waqfin wajib. Di sini min waqfin yajib. Dalam lafaz lain ada min waqfin wajib ya. Wa laisa fil Qur'ani min waqfin wajib atau min waqfin yajib. Tidak ada dalam Al-Qur'an dari wakaf yang wajib. Wala haramin ghairu ma lahu sabab. Tidak juga ada haram kecuali yang memiliki sebab. Artinya ini nanti kaitannya dengan sebenarnya ini adalah bantahan kepada yang mengilzamkan dengan tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran. Nanti insyaallah akan bahas. Kita berhenti dulu untuk salat Isya. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.